kasih Tuhan, pagi ini kita akan mendengar renungan firman Tuhan dengan pola 4M: menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan, dengan tema janji Tuhan kepada umatnya yang bertobat dari Yoel pasal 2 ayat 19 sampai 20. Saya Pendeta Edison Pasaribu, Gembala Sidang GKU Glory bersama Ibu akan menyampaikan renungan ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mohon pengajaran-Mu untuk kami mengerti firman-Mu dan melakukannya dengan setia. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Ibu akan bacakan juga dari kitab Yoel pasal 2 ayat 19 sampai 20. Tuhan menjawab, katanya kepada umatnya, sesungguhnya aku mengirim kepadamu gandum, anggur, dan minyak, dan kamu akan kenyang memakannya. Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi celah di antara bangsa-bangsa. Yang datang dari utara itu akan kujauhkan daripadamu, dan akan kuusir ke suatu negeri kering dan tandus. Barisan mukanya ke laut timur, dan barisan belakangnya ke laut barat. Maka bau busuknya dan bau anyirnya akan naik, sebab ia telah melakukan perkara yang besar. Demikian pembacaan firman Tuhan, dan akan ada 2 pertanyaan yang akan kita dengar dan kumuli. 1. Apa yang dijanjikan Tuhan kepada umatnya? 2. Lalu bagaimana jika umatnya tidak mau bertobat dan berbalik kepada Tuhan? Saudara, apa yang dijanjikan Tuhan kepada umatnya yang bertobat? Tadi kita sudah dengar, Tuhan katakan untuk yang bertobat, sesungguhnya aku akan mengirim kepadamu gandum, anggur, dan minyak, dan kamu akan kenyang memakannya. Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi celah di antara bangsa-bangsa, dan musuh-musuh dijauhkan daripadamu. Pertanyaan kedua, kalau umatnya tidak mau bertobat dan tidak mau berbalik kepada Tuhan, sesuai dengan kitab Yoel dikatakan akan ada penghukuman diberikan kepada mereka yang tidak mau bertobat, tapi keselamatan diberikan kepada setiap orang yang bertobat dan kembali kepadanya. Saudara-saudara, Yoel bicara begitu tegas tentang hukuman Tuhan yang dijatuhkan kepada bangsa Yehuda yang menyimpang dari ketetapan Tuhan yang secara nasional, yakni hukuman yang mengerikan. Jika kalau kita baca kitab Yoel, mungkin Anda akan mengalami perasaan yang mencekam. Bagaimana malapetaka kemudian menimpa mereka akibat kesalahan sendiri. Dari sana kita melihat dari orang-orang yang menyimpang akan ada hukuman, serbuan belalang yang merusak pertanian, serta perekonomian mereka dengan sangat mengerikan, membawa kehancuran bagi bangsa itu sebagai akibat dari penyimpangan mereka. Tegas kitab Yoel berseru tentang pertobatan supaya kembali dan memperoleh keselamatan, tetapi yang tidak bertobat maka hidup mereka, ekonomi mereka, keadaan bangsa itu, keluarga mereka mengalami banyak kerusakan. Itu saudara-saudara, janji Tuhan terus menerus supaya berbalik dari jalan yang salah. Dari situ saudara-saudara kita melihat Tuhan sangat kasih kepada umatnya dan selalu membuka kesempatan untuk pemulihan bagi mereka yang bertobat. Janji yang diberikan Tuhan lewat Yoel ini sangat indah, seperti yang disebutkan dalam pasal 2 ini. Janji Tuhan kepada yang bertobat akan dijanjikan hujan awal, masa menanam atau investasi, hingga hujan akhir, masa menuai yang sangat berkelimpahan. Pemulihan setelah kehancuran akibat penyimpangan-penyimpangan yang telah kita lakukan, bahwa Tuhan akan memulihkan semua, akan memulihkan
kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang, belalang pelompat, belalang pelahap, belalang pengerip, tentaraku yang besar yang kukirimkan di antara kamu. Tuhan akan kembalikan, Tuhan akan lakukan pemulihan kalau kita berbalik kepada Tuhan dan melakukan pertobatan. Janji Tuhan untuk orang yang pernah keliru, berbalik, bertobat, maka Roh Kudus akan dicurahkan. Berkat Tuhan bukan hanya secara fisik, bukan hanya secara rohani, tetapi janji-janji Tuhan juga berlaku untuk pemulihan kehidupan. Karena itu saudara-saudara, sejauh apapun kita menyimpang, kalau kita mau kembali, Tuhan akan menyambut anak-anaknya. Selalu ada respon positif yang diberikan Tuhan. Selalu ada pintu yang terbuka. Selalu Tuhan ingin mengasihi kita, karena bagi Tuhan kita begitu berharga di matanya. Karena itu saudara-saudara, mari kita syukuri respon Tuhan. Mari kita juga merespon kebaikan Tuhan secara positif. Tuhan ingin ada pertobatan, kembali ada pertobatan, dan Tuhan akan lakukan pemulihan. Tapi kalau orang tetap tidak bertobat, maka kuman dan kebinasaan selalu datang kepadanya. Yaitu saudara, seruan bertobat berulang-ulang kita dengar sampai kepada kitab Wahyu. Inilah renungan pagi ini. Mari kita merespon panggilan Tuhan. Kalau ada kekurangan, kelemahan, berbalik, dan kita ingin semua dipulihkan, keutuhan, terutama GKU secara keseluruhan, supaya kita kembali melakukan pekerjaan Tuhan secara bersama dengan rukun, dan pasti akan ada berkat Tuhan di dalamnya. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada pagi ini, biar kami bisa bagikan kepada orang lain. Setiap orang lain juga hidup dalam firman dan melakukan berbagai kebaikan. Doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.